Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amanda Azahari dengan NIM 121072125, jurusan Ilmu Hukum, semester 7 konsentrasi HTNC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pemilu dengan dosen pengampu Bapak Ilham Akbar SHI SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia. Bagaimana sih partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan pemilu. Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang mana dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil, yang mana lebih dikenal dengan asasnya, yaitu luber jurdil. Asas luber jurdil harus dipatuhi tidak hanya oleh penyelenggara pemilu saja, yaitu KPU, Bawaslu, tetapi juga harus dipatuhi oleh peserta pemilu, dalam hal ini entah itu partai politiknya dan masyarakat. Secara umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang ataupun kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi kehidupan kebijakan. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara, sehingga demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting nih dalam tatanan demokrasi, karena pada hakikatnya demokrasi kan mendasarkan pada logika, persamaan, dan gagasan bahwa pemerintahlah memerlukan persetujuan dari yang diperintah, dan keterlibatan masyarakat menjadi unsur dalam proses demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi tentu saja tidak boleh dipisahkan oleh masyarakat. Untuk itu, terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Yang pertama, bekerja sama dengan KPU untuk melaksanakan sosialisasi pemilu. Yang kedua, melaksanakan pendidikan pemilih atau voter education tentang apa dan mengapa, tentang pendaftar pemilih, tentang visi, misi, program peserta pemilu ataupun calon, dan tentang pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan pendidikan pemilih ini dapatlah dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil seperti LSM, organisasi kemasyarakatan yang tidak berafiliasi dengan partai politik apapun. Yang ketiga, keterlibatan anggota partai politik dalam pengambilan keputusan partai itu juga mencerminkan prinsip bahwa kedaulatan partai ada di tangan anggota. Anggota partai berperan dalam pemilihan pengurus di berbagai tingkat. Keempat, partisipasi pemilih dalam memberikan suara atau casting vote adalah juga bagian penting dari kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak memilih dan harus memastikan dirinya terdaftar di daftar pemilih tetap, yaitu DPT, agar bisa memberikan suara dalam pemilihan umum. Yang kelima, peliputan pemilu oleh media massa atau media sosial berperan penting dalam mendukung demokrasi dengan memberikan informasi yang akurat menyeluruh tentang tahapan pemilu, posisi partainya, dan bahkan calon dalam isu publiknya. Yang keenam, memberikan dukungan aktif kepada peserta pemilu ataupun calon tertentu. Yang ketujuh, mengajak nih para pemilih lainnya untuk mendukung ataupun menyatakan keberatan atau alternatif lainnya kebijakan yang ditawarkan oleh penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu ataupun calon-calon tertentu. Yang kedelapan, menyampaikan hasil pemantauan dan pengawasan atas pemilu dan menyampaikan juga pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu. Yang kesembilan, melakukan survei atas persepsi ataupun pendapat pemilih mengenai peserta pemilu ataupun calon yang menyebarluaskan hasilnya kepada masyarakat umum. Yang ke-10, melaksanakan perhitungan cepat atas hasil perhitungan suara di TPS yang menjadi sampel untuk memperkirakan kecenderungan hasil pemilu. Lalu bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Yang pertama adalah mendorong kesadaran politik sejak dini. Pendidikan politik itu harus ditanamkan sejak usia dini, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, atau masyarakat. Jadi dengan kesadaran politik yang kuat, rakyat dapat
lebih memahami penting pemilihan umum dan keikutsertaan dalam proses demokrasi. Yang kedua adalah upayanya dengan pemilihan umum yang lebih mudah dan nyaman. Jadi pemilih itu harus diberikanlah kemudahan dalam pendaftaran sebagai memilih dan memastikan bahwa hak suara mereka itu dijamin dan tidak dipengaruhi atau diintimidasi atau dimanipulasi bahkan dari pihak manapun. Upaya selanjutnya adalah memberikan pendidikan pemilih atau vote education. Jadi kegiatan ini tentunya bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana sih tata cara dan peran masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, masyarakat akan mengerti peran mereka dalam pesta demokrasi tersebut. Selanjutnya, menarik minat partisipasi pemilih pemula. Jadi selain menarik minat, memberikan juga pemahaman dan pendidikan kepada pemilih pemula itu merupakan langkah yang sangat penting sehingga mereka tidak akan sembarangan di dalam menentukan pilihannya. Dan di Indonesia sendiri memilih dengan kisaran usia 17 sampai 21 tahun yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini selalu menjadi topik sehingga Komisi Pemilihan Umum itu berupaya lah bagaimana caranya supaya mereka ini dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilu, supaya sistem demokrasi juga tentunya semakin baik dan dibutuhkanlah partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula. Misalnya juga lembaga pemilihan umum menyelenggarakanlah pertemuan pelajar sebuah seminar terkait pendidikan pemilihan umum ataupun mengadakan pertemuan komunitas pemuda. Dengan melalui pendidikan yang seperti ini kepada pemilih pemula, maka akan diharapkanlah pemilih pemula ini benar-benar turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan demikian, dapat diambilkan kesimpulan bahwa pemilu itu merupakan alat penting dalam menjalankan kedaulatan rakyat dengan prinsip luber jurdil yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya lembaga negara saja. Kemudian masyarakat juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pendidikan, pemilih, memberikan suara, serta memantau proses pemilu. Selain itu, media massa juga berperan penting dalam menyebarkan informasi. Baiklah, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.